Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada Dr. Haji Abdul Basit Junaidi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Islam. Jadi kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Farihi, Shinta Nur Hafifah dan juga Aufa Maulida Zakiyah akan menjelaskan materi mengenai jarimah pembunuhan. Berdasarkan materi jarimah pembunuhan, kami dapat mengambil masalah dan kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana pengertian dari jarimah pembunuhan. Yang kedua, bagaimana unsur-unsur dan dasar hukum dari jarimah pembunuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana macam-macam jarimah pembunuhan beserta sanksinya. Yang dari rumusan masalah tersebut dapat kita ambil tujuan pembahasan. Yang pertama ialah untuk mengetahui dan memahami pengertian dari jarimah pembunuhan. Yang kedua, untuk mengetahui unsur-unsur dan dasar hukum dari jarimah pembunuhan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam jarimah pembunuhan beserta sanksinya. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Suatu pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH. Dari pengertian tersebut, pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa. Dari dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, mulai dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUH. Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana atau jarimah apabila memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur ini dapat berupa unsur umum yang mana berlaku untuk semua jarimah dan unsur khusus yang hanya berlaku untuk jarimah tertentu. Menurut Abdul Qadir Audah, unsur-unsur umum jarimah terdapat 3 macam, yakni yang pertama adalah unsur formal, yaitu adanya nas atau ketentuan yang melarang suatu tindakan disertai ancaman hukuman. Dalam unsur ini terdapat 5 masalah pokok, yakni asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sumber-sumber aturan pidana Islam, masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam, lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam, serta asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana Islam. Unsur yang kedua adalah unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau positif maupun sikap tidak berbuat atau negatif yang bersifat melawan hukum. Unsur material ini mencakup antara lain jarimah yang belum selesai atau percobaan dan turut serta melakukan jarimah. Unsur yang ketiga adalah unsur moral, yakni bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pembahasan mengenai unsur pertanggungjawaban ini berkisar 2 masalah pokok, yakni pertanggungjawaban pidana dan hapusnya pertanggungjawaban pidana. Terdapat beberapa dasar hukum sanksi pembunuhan yang termaktub di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179, An-Nisa ayat 92 sampai 93, Al-Maidah ayat 32 dan 45, Al-Furqan ayat 68, serta Al-An'am ayat 151. Berpedoman pada ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dasar hukum tersebut, Zainuddin Ali merumuskan garis besar hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan orang-orang yang beriman untuk qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Yang kedua, barang siapa yang memaafkan saudaranya, sang pemberi maaf hendaknya mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Ketiga, barang siapa yang melampaui batas sesudah terjadi pengampunan, maka baginya siksa yang sangat pedih. 4.
Dalam hukuman kisos, ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia yang berakal supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali tidak sengaja. 6. Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh kecuali jika keluarga terbunuh bersedekah. Yang ketujuh adalah jika korban terbunuh adalah kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. 8. Jika korban terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. 9. Barang siapa yang membunuh dan tidak mampu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin serta membayar diat, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tata cara taubat kepada Allah SWT. 10. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. 11. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan di dalam kitab Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. 12. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Yang ke-13, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. 14. Allah SWT menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. 15. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. 16. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah SWT. Berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Dan yang terakhir adalah Allah SWT akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anak kamu, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, yang kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan kesalahannya ada 2 macam, yaitu pembunuhan secara sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut objeknya, pembunuhan ada 3, yaitu pembunuhan atau pengambilan nyawa manusia, menghilangkan nyawa bayi, dan yang ketiga adalah menghilangkan nyawa bayi di dalam kandungan. Sanksi pidana pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja yang diatur dalam KUHP dan berdasarkan hukum Islam. Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa hukuman kisos, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati. Namun dalam hukum pidana Islam dikenal adanya pemaafan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Pemaafan ini dapat meringankan hukuman terhadap pelaku, di mana yang seharusnya pelaku mendapatkan sanksi hukuman kisos, namun karena adanya pemaafan dari keluarga korban, maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman kisos, diganti dengan membayar diat kepada keluarga korban atau wali. Berdasarkan diat yang harus dibayarkan adalah sebanyak 100 ekor onta dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu 30 hikoh atau onta betina baru usia 3 tahun yang masuk tahun keempat. Yang kedua 30 jazaah onta yang termasuk tahun kelima atau sudah dewasa. Yang ketiga 40 khalifah atau onta yang sedang hamil. Pada hukuman Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman kisos dan diat. Namun dalam hukum pidana Indonesia, pemaafan dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusannya sepenuhnya di tangan hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada. Oleh karena itu, sanksi pidana penjara yang diatur dalam KUHP mungkin hanya akan memberikan keadilan dari aspek
batiniah dari keluarga korban karena pelaku sudah mendapatkan sanksi pidana yang setimpal berupa dipidana penjara selama waktu tertentu. Namun dari aspek material, keluarga korban tidak mendapatkan balasan atau ganti rugi apapun dari pelaku. Sehingga dalam hukum Islam, tujuan dari pembayaran diat kepada keluarga korban ini adalah sebagai ganti rugi material dari pelaku karena telah membunuh salah satu anggota keluarga korban yang menjadi sumber pencari penghasilan bagi keluarganya. Pada pembunuhan yang berencana, KUHP memberikan sanksi pidana yang paling berat di antara bentuk pembunuhan yang lainnya, yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja menurut hukum Islam dan KUHP, sanksi pidananya lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. KUHP hanya memberikan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau bahkan mungkin hanya dipidana kurungan paling lama 1 tahun. Hal ini tentu jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan pembunuhan yang disengaja yang diatur pada pasal 338 KUHP, di mana ancaman pidananya bisa 15 tahun penjara. Sedangkan menurut hukum Islam, sanksi pidana pembunuhan yang tidak disengaja juga lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. Pada pembunuhan yang tidak disengaja, tidak diancam dengan hukuman kisos. Jadi, berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita ambil kesimpulan yang mana pembunuhan sendiri ialah perampasan atau peniadaan nyawa oleh seseorang yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan karena menghilangnya roh sebagai unsur utama. Unsur-unsur jarimah sendiri diantaranya ialah unsur formal, unsur material, dan juga unsur moral. Dalam Al-Quran terdapat beberapa dasar hukum terhadap pembunuhan, yakni yang pertama ialah surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179, An-Nisa ayat 92 dan 93, Al-Maidah ayat 32 dan 45, Al-Furqan ayat 68 dan juga Al-An'am ayat 151. Hukuman bagi seorang pelaku yang jarimah pembunuhan dalam hukum pidana Islam, bagi pelaku yang disengaja, pelaku sendiri dapat dikenai dengan hukuman qisos, yakni hukuman yang setimpal. Namun, dalam hukum pidana Islam sendiri, umumnya terdapat yang namanya pemaafan atas perbuatan mereka. Jadi, mereka tidak akan dikenai dengan hukuman qisos, tapi mereka harus membayarkan yang namanya diat kepada keluarga korban. Lalu, bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku tersebut diwajibkan untuk melakukan atau membayar yang namanya kifarat. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai jarimah pembunuhan oleh kelompok 9. Thank you for your nice attention. Tetap sehat, tetap semangat biar bisa makan-makan yang enak. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.